Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Yes, kasih Tuhan terus ada bersama-sama dengan setiap kita. Amin. Yes, pada hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau datang untuk ibadah kita di hari ini. Biar kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus sempurna seutuhnya untuk hidup setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kami hari ini boleh datang di tempat ini Tuhan Yesus. Baik kami secara langsung onsite maupun kami secara online, kami percaya Tuhan berkat yang sama juga turun atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dengan hati kami, dengan segenap hati kami Bapa, kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Memuji hanya untuk nama Yesus saja, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap Bapa untuk memuji menyembah Tuhan hari ini dengan segenap hati kami. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kita mau terus utarakan betapa baiknya Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kita menyatakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah ya Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Katakan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
memuji-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap kemuliaan, setiap keagungan hanya bagi Tuhan. Mata kami tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwaku dan nafasku meninggikan Engkau. Mari masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Mari datang dengan segenap hatimu menyembah. Oh, ucapan syukurmu. Kami memuji kebesaran-Mu, kami menyembah nama-Mu, Kau sungguh baik Tuhan. Untuk setiap pertolongan, untuk setiap jawaban doa kami bersyukur Tuhan. Oh, pujilah Kau selalu, Yesus Allah kami. Segala puji dan syukur kami, segala hormat kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu hari ini. Mari puji, mari sembah Tuhan. Yesus Allah, Tuhan bukan selamanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang tak pernah gagal. Yesus, mari bawa bebanmu saat ini ke hadapan Tuhan. Mari datang bersimpu di hadapan Tuhan saat ini. Kami datang Tuhan, kami sembah Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami naikkan doa kami Tuhan. Oh biar setiap kami datang hari ini, apapun keadaan kami, bagaimanapun kondisi hati kami, bagaimanapun kondisi fisik kami datang Tuhan, menyembah-Mu Yesus, mengucap syukur buat nafas kehidupan, mengucap syukur Tuhan buat setiap hari yang baru, buat setiap makanan di meja kami bersyukur, buat setiap kesehatan kami, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
engkau dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Gak ada urusan sama kanan kirimu saudara, urusan langsung sama Tuhan. Hanya bagi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, ku mau memujimu. Yes, ku selalu pujimu. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan, ku selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau selalu menyembahmu Yesus, sebab Kau yang layak Allah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan, katakan, dan aku tertuju padamu. Tuhan yang menjamu setiap Yesus yang hidup, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Tuhan dan Rajaku, senang jiwa kami mau menyembahmu Tuhan. Menyembah Yesus. Bersama-sama saya untuk bangkit berdiri saudara. Mari naikkan, angkat tanganmu dengan bangga, katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Serukan, ku mau menyembahmu. Serukan saudara, ku selalu sembahmu. Kami terlalu percaya seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Serukan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
kemuliaan dan keagungan hanya untuk satu nama, Yesus Allah kami, yang memelihara kami, yang terus ada bersama-sama dengan setiap kami, yang kasih-Nya selalu nyata untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah, memuji dan meninggikan nama Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang sepakat dan siap memuji Tuhan lebih luar biasa lagi bersama-sama dengan saya katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasakan kasih-Nya Tuhan? Yes, kasih Tuhan itu selalu ada saudara. Di mana? Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Jadi kasih Tuhan selalu ada di hati kita. Amin saudara. Toel dulu kanan kirinya, katakan kasih Yesus itu ada dalam hatimu. Yes. Seperti tema minggu ini, di hari ini kita akan belajar mengenai mengasihi Tuhan sepenuhnya. Bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita, tapi kita juga harus ada upaya saudara untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya. Siapa yang mau belajar boleh lambaikan tangannya? Yes, amin. Puji nama Tuhan. Sebab itu kami mau terus berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin dan teguh, Yesuslah kepunyaan kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, ku berbahagia. Ku berbahagia, amin. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, amin. Ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, amin. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi saudara katakan, ku berbahagia, katakan yakin teguh, sebab Engkaulah kepunyaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus, terima kasih Tuhan. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, amin. Bahagia, memuji namamu saja Tuhan. Memuji Yesus, katakan selamanya. Aku bernyanyi, amin. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan. Kasih Yesus abadi kepunyaan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi bahagia untuk Tuhan kita saudara. Aku bernyanyi, amin. Bahagia, memuji-Mu Tuhan, memuji
terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Kita percaya kasih Tuhan selalu ada setiap kita, karena itu kita berbahagia. Amin saudara. Amin saudara. Mukanya kurang bahagia, mukanya kurang happy. Kita percaya kasih Tuhan terus ada untuk setiap kita. Amin, sebab Dia Allah kita yang sangat besar. Toya dulu kanan kirinya, katakan Allah kita besar saudara. Yes. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Katakan saudara, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta
dikasihi Tuhan. Kita percaya dalam setiap keadaan kita, dalam kehidupan kita, maupun berlimpah maupun saat kita kurang, kita terus percaya bahwa Yesus terus mempesona hati setiap kita. Amin saudara. Kasih-Nya terus ada dan damai-Nya serta kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau terus tinggal di dalam Tuhan lebih dalam lagi untuk mengenal siapa Allah kami. Thank you Jesus. Dalam segala keadaan, yes Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Kau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Mari berfokus kepada Tuhan saja. Dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
Yesusku, ku ciptakan selamanya. Segala pujian kami naikkan, selamanya kami cinta Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menikmati Engkau, Yesus. Terima kasih. Selamanya kami taruh iman kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kendalikan kami, ambil alih hidup kami, Yesus. Jesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sepakat saat ini bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudaraku. Ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca 12 pengakuan iman rasul ini ya. Biar kita semua hidup dengan doktrin ini dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita baca dengan sama-sama dengan semangat, dengan iman kita. Yang pertama, kami percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2, kami percaya Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu Allah. 3, kami percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. 4, kami percaya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. 5, kami percaya pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 6, kami percaya setiap orang yang bertobat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7, kami percaya penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8, kami percaya baptisan Roh Kudus adalah saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita. Dan selanjutnya setiap hari harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah. 9, kami percaya perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. 10, kami percaya kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. 11, kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Terakhir 12, kami percaya pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya bahwa sepanjang tahun ini kita punya tema tahunan kita yaitu Spiritual Maturity and Multiply. Ya, bagaimana kita membangun kerohanian kita menjadi dewasa dan di situ ada pelipat gandaan. Dan tema kita sepanjang bulan ini di bulan Juni yaitu bicara tentang tantangan kedewasaan rohani. Ya, Bapak Ibu biar terus siap untuk menerima tantangan dan terus bisa menang untuk kita menuju kepada kedewasaan rohani. Dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan memberikan kita yang terbaik untuk kita mengalami sepenuhnya hal-hal yang rohani di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dilayani hambanya, yaitu beliau sebagai gembala sidang dari GBI Home Jakarta, ya. Dan beliau sangat energik dan beliau sungguh hamba Tuhan yang full power Bapak Ibu ya, full authority. Dan biar kita semua mau sama-sama mengalami berkat Tuhan lewat pelayanan hambanya, mari kita sambut sama-sama Pastor Semi Mendik. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya kaget pakai di perkenalkan gitu ya saudara ya.
Makasih Pastor Andrian. Senang ada di tengah saudara. Salam dari jemaat di Home, di GBI Home. GBI Home tuh di Cilandak, jadi saya tuh anak Jaksel. Ya. Satu kali saya, ya karena itu home ya, jadi saya tuh dulu punya prinsip gini, saya minggu harus di gereja, saya minggu harus di jemaat. Sampai satu kali anak-anak lagi siap-siap gitu, kayak saya happy banget karena mereka itu ya kayak saudara gitu, persiapan tuh luar biasa. Kami itu nyewa tempat nggak kayak ini, jadi mereka harus bongkar pasang lah gitu. Jadi berapa jam gitu mereka udah di situ. Jadi saya ngeliat itu, wah Tuhan luar biasa, anak saya bangga sama mereka, bangga banget ya enggak ya. Saya bangga dan bilang gini, Tuhan, jemaatku ini luar biasa. Lagi ngomong gitu ya, Roh Kudus tiba-tiba ngomong gini, jemaatmu. Saya mulai sadar, oh my God, ini kan punyanya Tuhan ya, bukan aku. Saya tuh tadi tuh bilang bangga, tapi mungkin jujur saya mau bilang saudara, saya sombong di situ. Di situ saya, wah Tuhan gimana ya. Sampai satu kali lagi nyusun jadwal. Jadi dulu kalau saya nggak nerima pelayanan di luar gitu loh saudara. Tapi karena kesombongan, bukan karena yang lain tuh loh. Sehingga satu kali waktu adik saya bilang, nih kamu udah jadwal. Saya bilang gini, Tuhan, oke, aku sebulan sekali keluar boleh ya. Jadi saya senang ada di tengah saudara, sebulan sekali. Dan saya selalu milih yang saya kenal. Ya. Kalau ini kan senior saya, haleluya ya. Tidak boleh ditolak. Oke, dan ya, thank you ya. Ini tadi saya dengar tema tentang kedewasaan rohani tahun ini. Dan itu menarik karena umur kita tambah tua, saya udah 50, dan cukup sedih kalau lagi ngumpul sama hamba-hamba Tuhan, pendeta gitu, kalau lagi, ya mari, yang muda yang mimpin, Semi, hah saya? Kan 50, kok muda sih? Ya. Kadang-kadang banyak orang telat ngehnya ya saudara, bahwa usia tuh nambah terus. Jangan-jangan kedewasaannya nggak nambah, umurnya nambah. Tapi dalamnya sih nggak tambah dewasa. Ya Allah. Tadi saya menikmati nyembah bareng saudara. Dan saya merasakan kedewasaan. Zamannya saya kan WL nih sampai hari ini. Makasih. GBU. Cuma udah nggak latihan lagi. Satu kali anak-anak, Kak kita mau ulang tahun gereja. Kita pingin yang formasi dulu Kak. Kakak yang mimpin sih ini. Wah old track. Saya bilang, waduh latihan dulu dong, saya udah gak pede. Tapi saya tetap WL hatinya. So, tadi nyembah, saudara, tadi kita main lagu reggae, lagu keduanya agak ska sedikit di depannya. Zaman saya tuh, zamannya sama Pastor Andrian tuh ya, saya habis main gitu, turun, diskors, asli. Reggae, apa tuh, kepulauan, itu roh-roh itu. Iya. Ska zaman itu bilang, wah apaan ini? Musik setan ini. Bener. Puji Tuhan gereja melewati masa-masa di mana gereja juga belajar dan menjadi dewasa. Katakan yes. Ya. Saya percaya ada masanya mungkin kayak gitu. Orang tua tuh ya, kan pingin jaga anaknya, saking pingin jaga, semua dijaga, tapi nggak memberi kedewasaan. Hari ini saudara dan saya ada di era yang lain. Era di mana kedewasaan menjadi penting untuk saudara. Dan untuk memupuk kedewasaan gak bisa kita ada di hidup dalam bubble gitu. Ya, anak semua dijaga. Protect, gak boleh lecet sekali. Padahal lecet akan membuat dia dewasa. Dia belajar sesuatu untuk menghindari itu. Sehingga hati kita sebagai orang-orang yang tinggal dalam Tuhan harus ngerti hati Bapak juga loh untuk kita. Amin gak amin harus amin. Haleluya. Jadi saya waktu dikasih tema minggu ini adalah mengasihi sepenuhnya. Haleluya. Jadi saya ambil konteks yang dikasih itu. Lukas 14 ayat 26 kita baca sama-sama. Coba
Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci apa? Bapaknya, ibunya, istrinya, terus anak-anaknya, terus saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi. Yang setuju katakan amin? Oh berat. Ya, kenapa? Karena kita baca ayatiah. Ngambil ayatnya doang. Kita nggak ngambil konteksnya. Sama soal kedewasaan. Anak-anak main kotor boleh nggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tergantung konteksnya. Waktu konteksnya kedewasaan boleh. Ya, tapi kalau dia hanya hobinya main kotor, nggak ngerti apa-apa tentang kotor, dia suka yang kotor, konteksnya berubah, saudara. Kita harus melakukan pendidikan di situ. Ya. Sekali-kali kamar anak kadang-kadang berantakan, iya. Tapi kalau sepanjang hidupnya dia berantakan, hati-hati. Mungkin gak dewasa. Coba ambil ayat ini dan kita lihat konteksnya. Dulu saya agak gimana gitu baca ayat ini. Kenapa? Karena next slide. Saya bertanya-tanya apakah Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk membenci saudara-saudaranya dan sanak saudara mereka. Ya. Tuhan Yesus kan gitu anaknya ya. Dari dia 12 tahun, ya, untuk dia mah, ngilang mah santai. Ya, santai dia. Yang nyariin papi maminya, 12 tahun tuh. Nanti waktu dia udah melayani, kalau saudara ingat, ada satu waktu, dikatakan di situ ibu dan saudara-saudara Yesus mau datang ngobrol sama Tuhan Yesus. Dan dia bilang, saudara-saudaraku adalah mereka yang mengasihi aku. Sedap. Ya enggak? Kalau kita lihat lagi itu sebagai peristiwa terpisah, saudara akan bilang gitu, oh Tuhan Yesus mah sama saudara, sama keluarganya nggak pernah mikirin. Nggak pernah. Sehingga waktu saudara ambil ayat tadi dan menghidupinya, saudara setiap minggu di gereja. Ada acara keluarga? Enggak mah. Minggu itu Tuhan. Keluarga enggak ada. Minggu Tuhan. Kalau keluarga enggak ke gereja, berarti bukan keluargaku. Oh, sedap. Tapi mari kita ambil konteksnya, jangan hanya ayatnya. Saya lihat ada wajah-wajah yang belum nikah, saya lihat ya. Kalau baca surat cinta, saya tahu saudara udah gak terima surat cinta lagi sekarang ya. Email cinta atau WA. Jangan baca satu-satu aja kalimat. Dulu zaman saya masih surat cinta ya. Dikirim sekarang, cintanya baru dinyatakan sebulan kemudian karena suratnya baru nyampe. Tapi kalau terima surat cinta tiba-tiba yang seneng sama dia tuh bilang, tahu nggak aku tuh sebenarnya seneng sama kamu gitu. Kalau ngambil kalimat itu saja kita, waduh, wah, yes, wow, yes. Tahu-taunya kalimat berikutnya berkata, tetapi, kayaknya tidak ada kesamaan antara kita. Baiklah kita berteman saja. Teman tidak mesra. Haleluya. Ya, jadi kalau baca tuh yang utuh. Haleluya. Makanya saya ajak saudara sekarang baca Lukas 14 ayat 25 terus sampai Wahyu. Saya bacakan buat saudara supaya cepat ya. Sampai Wahyu nih soalnya. Oke, Lukas 14 ayat 25. Saya bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Bayangin itu ya, berduyun-duyun. Dan kalau kita nggak tahu nih jumlahnya berapa, tapi lumayan banyak. Ya, banyak. Mungkin segini, mungkin. Tapi kalau kita lihat beberapa cerita Tuhan Yesus di seputaran Danau Galilea,
Kadang-kadang ribuan soalnya, kadang-kadang nih. Tapi kalau lihat di sini sepertinya kalau dalam percakapan ini bukan multitude gitu. Kalau saudara ingat peristiwa 5 roti 2 ikan itu pakai kata itu ya. Multitude. 5.000 pria. 5.000 pria. Kalau dia jemaat sini berapa kali ibadah kita? Ya, dia 5.000 pria. Belum yang lain. Ini banyak nih orang, 26. Jikalau, baru dia berpaling, dia berkata sama yang orang-orang ini ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Itu ayat yang tadi kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi apa? Muridku. 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Lihat itu, ayat 28 sering banyak orang comot di luar konteks ini. Hanya untuk ngomong soal perencanaan. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata ayat 28 enggak berdiri sendiri saudara. Ayat 28 berkenaan dengan apa yang Tuhan mau lagi ajar soal tadi, ayat-ayat tadi. Terima kasih. Next. Multimedia di sini luar biasa. Ya, dia bisa mengetahui isi hati saya. Ya. Belum bisa. Padahal saya memang mau gitu bro. Thank you bro. Gereja mana? Ya puji Tuhan ya. Siapa tahu. Oke. 29 ya, supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi konteks ini berkaitan dengan konteks anugerah, bukan hanya soal perencanaan. Lagi ya, kita baca terus ya. Atau raja mana yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain tidak duduk dahulu dan mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan dan mendatanginya dengan 20.000 orang. Iya dong. Wajar itu. Terus, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh dan menanyakan syarat-syarat perdamaian. Kalau dia merasa kalah, dia fur dulu. Dia cari waktu dulu. Sosmed dulu sekarang. Iya enggak? Udah jelas digempur-gempur nih dari udara. Dibom. Bunker nuklir kita udah habis. Iya enggak? Disuruh menyerah. Udah tahu kita kalah nih, tapi bilang, jangan. Apa kalah? Apa? Supaya apa? Fur. Ada waktu nih, ada waktu. Saudara tahu yang saya ngomong apa ya? Yang enggak tahu, ya sudah enggak apa-apa. Tuhan tetap mengasihi saudara. Ayat terakhir bilang gini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya, baru kita ngeh nih. Apa yang Tuhan ngomong? Dia ngomong 3 hal tadi ya, soal saudara-saudara, soal membangun rumah, ya, bangun bangunan, kemudian soal perang. Konteksnya adalah gini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita baca penuh bahkan Lukas 14, nanti saudara bisa lihat. Awal itu soal Tuhan, soal penyembuhan di hari Sabat. Lukas 14 ayat awal itu ya. Baru soal tempat yang tertinggi atau terutama dan terendah dalam kerajaan Allah. Baru tentang siapa yang harus diundang. Kalau saudara ingat perjamuan malam yang diundang sahabat-sahabatnya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, gak ada yang datang. Akhirnya diundanglah semua orang. Dari luar-luar sudah datang. Kenapa? Yang diundangin gak mau datang. Dengan banyak alasan. Aku baru menikah katanya. Ya, aku baru ada bisnis baru nih. Ada urusan baru. Gak mau datang atas undangan. Banyak dalihnya. Baru Tuhan ngomong tentang ayat-ayat ini.
Ini sebuah penegasan terhadap apa yang Tuhan lagi ajar dari awalnya itu loh saudara. Ya. Bukan hanya soal perencanaan, bukan. Iya soal perencanaan, tapi lebih lagi dari itu. Lebih lagi. Jadi next slide. Tema utama perikop pembacaan kita adalah bahwa seorang murid Kristus, katakan murid Kristus, haruslah dapat melepaskan dirinya dan tidak terikat dari segala milik kepunyaannya. Amin. Pak, keluarga kan baik ya. Anak kan berkat dong. Iya saudara, saya sepakat itu. Tapi tahukah saudara berapa banyak, bukan saudara, ini gereja-gereja di Kutub Utara. Bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan sebelah es mencair. Jauh dari sini. Jauh, bener. Gerejanya baik. Kalau praise itu pakai lagu-lagu reggae. Kayak di sini ya. Oh enggak ya, tapi enggak. Itu di Kutub Utara. Kadang kala. Justru yang baik itu yang bertahta di hati kita. Satu keluarga, saya bercanda, saya kenal keluarga ini dekat. Satu kali saya nggak lihat mereka minggu lalu di gereja, baru pas minggu depannya ada, saya bercanda. Mana? Oh iya kak, saya di gereja dipanggil kak, makasih. Bukan Pak Gem, kan Kak. Aku kan masih muda nih. Ya, kasih. Kak, ini loh. Kemarin itu si kecil nggak bangun kak. Si kecil. Jadinya kita semua ya jadi telat deh. Jadi udah deh nggak ke gereja. Saudara lihat itu? Di rumah ini ternyata Tuhannya memang bukan Yesus. Siapa coba? Si kecil. Arti Tuhan itu penguasa, saudara. Jadi yang menguasai rumah ini siapa? Si kecil. Dan kenyamanannya. Dan keluarganya. Ya. Kalau Kristus di rumah itu menjadi yang utama, semua akan mengarah kepada Kristus. Dari orang tua, harus memulainya, sampai ke anak. Ya dong. Orang tua besok anak mau sekolah, mau ujian, nggak tidur hari ini. Mempersiapkan anaknya. Ya, dari malam udah cerita-cerita ini. Besok jangan lupa ya nak, Alek, saya kasih kecil Alek, jangan lupa loh besok jangan telat loh, bangun jam 6 loh. Ya. Harusnya bangun jam 6 karena berangkat jam 7, si mami mah setengah 6 udah siapin makan. Udah, supaya bangunin Alek udah dengan sarapan. Kenapa? Ada kepentingan yang besar hari itu untuk Alek. Tapi betapa banyak keluarga Kristen sama ibadah minggu mah santai. Kayak ini kita libur panjang nih ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Atau misalnya kayak waktu lalu ada Jumat Agung. Banyak orang Kristen, enggak banyak lah, ada. Dan bukan di sini. Ini gereja Kutub Utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan sebelah es mencair. Jauh. Ada restoran ngetop di deket-deket situ, leretannya. Ya dekat lah. Ya, seringkali orang Kristen begitu lihat, weh Jumat Agung, wah libur panjang. Lihat itu. 3 hari ambil cuti lagi sehari. Supaya bisa full day. Saya mau bilang sama saudara, cuti itu bagus. Cuti dong, punya waktu sama keluarga. Masa enggak ada waktu sama keluarga? Tapi dengar saudara. Ibadah mah hati kita sama Tuhan tuh harus diingat. Jadi kalaupun saudara lagi di luar kota, jangan lupa ibadah. Gak ada yang amin lagi. Yang gak amin dengar ya, Tuhan tetap sayang saudara. Haleluya. That's okay. Tapi misalnya lagi hari Jumat Agung nih, hari Kristen nih. Kita kan Kristen nih ya. lagi Jumat Agung gitu. Paling tidak gini, ada gereja terdekat mana gak ya? Katolik gak apa-apa. Adanya Katolik, nggak nyanyi sama-sama. Ibadah sama-sama, that's okay. Tapi
kan Kristus yang di tengah saudara. Pak, di sini ini wilayahnya tidak ada Kristennya, Pak. Enggak apa-apa, di ruangan saudara, kumpulin tuh keluarga yang lagi liburan. Oh ya, yang di rumah ya mungkin ada sesuatu ya. Oke, maaf. Ya, jadi kumpul di kamar hotel saudara, di kamarmu, ya, yang lagi liburan, papa atau saudara YouTube satu lagu nyanyi sama-sama. Habis itu papa buka ayat. Ini keteladanan saudara. Ya, buka ayat, mama doa, anak-anak doain papi atau family. Habis itu yuk amin. Udah, tapi Kristus ada di tengah kita. Jadi yang utama, dibela-belain gitu loh. Sorry, saya turunin nada saya. Mulai agak emosional. Jadi kalau saudara lihat next ya. Berhala bukanlah hanya patung kayu, batu, besi. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai dan kejar menggantikan Tuhan dan dapat disebut sebagai Tuhan yang palsu atau Tuhan fungsional. Renungkan itu ya dalam hati saudara ya. Ini supaya kita makin dewasa nih. Luar boleh sama, tapi hatimu dewasa. Ya. Jangan luar sama, luarnya kayaknya wah udah beda, dalamnya mah sama aja. Jangan-jangan kita cuma ganti casing. Tapi perlu hari ini ganti softwarenya juga. Apa yang kau percaya, apa yang kau yakini. Kalau kita lihat menurut Alkitab, berhala adalah sesuatu selain Tuhan yang kepadanya kita mengarahkan hati. Nanti cek ayat-ayat itu ya. Memotivasi kita, menguasai dan memerintah kita. Itu saya kutip dari Ken Sande itu. Atau saya ambil kutipan dari Tim Keller. Hamba Tuhan yang tahun lalu dipanggil Tuhan. Next slide. Berhala adalah apapun dalam hidup Anda yang sangat penting bagi hidup Anda. Sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangan hal itu. Makanya tadi di awal saya mau bilang, jangan-jangan keluarga bisa jadi berhala. Waktu zaman COVID tahun 2020, saya sama istri baru pulang dari Bangkok. Ya, bulan Mei. Pas di Bangkok udah gitu kan, udah pakai masker, cek suhu, kita ada pelayanan. Baru kita pelayanan 2 minggu, di tengah minggu itu kami nonton TV dan di TV disiarkan soal Indonesia 01, pasien COVID 01 bulan Mei. Yang COVID udah di Indonesia nih. Wow, mulai deg-degan nih. Kami pulang, ya. Di bandara kita mah masih santai saudara, nggak ada apa-apa. Ya. Mereka menyambut semuanya. Kami datang lah, biasa, nggak ada ngising, nggak ada, biasa aja. Pakai masker gitu, masuk, belum terlalu heboh nih di sini gitu ya. Kalau di Bangkok udah waktu itu. Jadi saya masuk set. Itu adalah minggu terakhir onsite, saya ingat. Udah mulai berjarak, duduk berjarak. Habis itu kita online, ya kan? Mulailah online ibadah. Heboh lah dunia persilatan ya. Gak bisa ibadah, mulai ada kekangan, gak boleh berkumpul. Belum ada peraturan soal harus isolasi mandiri, isoman itu belum ada. Tapi karena kami ngelihat search, yang kita mulai sama istri saya nih, yang kita kan dari luar negeri ya, dari tempat COVID lagi kan tuh. Waktu itu di sana udah heboh tuh. Kok kita nggak cek dulu atau apa gitu deh? Tapi kan bingung saudara, nggak harus, belum ada apa peraturan, nggak. Jadi nebak-nebak. Jadi kami memutuskan. Dengan iman. Kayaknya kita harus isoman deh 2 minggu. Udah kami isoman 2 minggu. Saudara, itu kan cuma nonton TV dan yang lain nih. Kami juga nggak bisa, zaman itu PCR belum kayak sekarang. Dulu harus diambil darah katanya sekian juta. Jadi kita, kalau nggak ada gejala ya nggak usah tes dulu. Tapi itu saudara, kompleks kami
itu mulai terjadi rapture beberapa. Ambulans malam datang mengambil, ya kan. Wih, gitu kan. Mau keluar juga masih saking takutnya keluar depan aja kan. Virus. Jadi lihat, ya ampun. Dengar baru di grup komplek ya mulai. Bapak Ibu jangan keluar komplek ini. GoFood yang masuk pun harus didata. Saya itu waktu muda, maksudnya sekarang juga masih muda ya. Dulu tuh saya pernah TBC spesifik. Nah, namanya orang parno ya. Di isoman itu tiba-tiba saya gini. Saya mulai, ada apa dengan paru-paru saya? Mulai. Tanpa saya sadari, ketakutan itu menyusup. Istri saya itu punya asma. Jadi kalau tidur dia aku kok kayaknya agak sesek ya. Parno. Di satu pagi kami lagi sarapan bareng. Mungkin udah 2 minggu lebih gitu. Saya bilang sama istri saya, Yang, aku tuh takut loh. Istriku juga bilang, aku juga. Iya. Kok kita bisa takut ya? Baru kita ngecek nih, takut ya. Apa takut mati ya? Kita cek, enggak. Toh kita kalau mati kan ketemu Tuhan Yesus ya. Kalau kita dipanggil kepada dia, ketemu dia, happy. Loh takutnya nih kenapa ya? Gereja? Enggak, gereja dipelihara Tuhan. Apa ya? Lagi ngecek itu tiba-tiba kita gini, ya ampun, aku tuh takut kehilangan kamu. Wah. Beneran. Tapi ternyata saya dan istriku itu saling takutnya tuh takut nggak ada lagi gitu loh. Kan evaluasi saya itu kan dia ini kan Tuhannya kasih. Saya juga begitu untuk dia. Kalau memang ini berkat dari Tuhan, kenapa saya jadi takutnya minta ampun. Saya tanpa sadar nih saudara, meletakkan istri saya di atas Kristus waktu itu. Keluarga bisa jadi sesuatu yang memberatkan saudara. Jadi berhala buat saudara. Yakobus bilang gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Katakan amin. Jadi nanti puji Tuhan WL tadi bagus ini. Ya. Jangan WL katakan, saudara yang sedang dicobai. Itu nggak usah bahasa di gereja. Mungkin atau apalagi dicobai Allah. Jangan. Tuhan tidak mencobai. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa saudara? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pakai bahasa kata Yunani epitumai. Ya, epitumai. Enggak, mundur lagi. Mundur yang tadi, masih yang makasih. Lagi. Iya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baru epitomai. Next. Iya. Kata epitomai itu punya kata gini. Desire yang keinginan yang menguasai saudara. Kalau enggak dapet tuh. Ya. Makanya ada satu orang nanya saya di gereja, Kak, kalau LGBT, ya, bisa masuk surga nggak? Kenapa pertanyaannya begitu? Ya. Bisa, saya bilang. Kaget ya? Iya. Kok bisa Kak? Kalau dia sudah bertobat. Iya. Wong kita juga penuh dalam dosa. Bohong aja, dosa. Dan kita nggak bisa mendekat karena dosa kita. Semua jenis dosa. Makanya perlu tadi pertobatan.
saudara membuat pengakuan iman. Tadi. Pertobatan. Kenapa yang gak masuk surga itu gimana? Orang yang hidup dalam dosa. Orang yang belum bertobat senang dengan kebohongannya, senang dengan perselingkuhannya, senang dengan kehidupan dosanya. Apakah itu seksual, apakah itu moral. Saudara, dia karena yang dia cari ternyata kenyamanannya, keinginannya, desire-nya. Dan waktu dia sudah datang akan melahirkan maut. Terus, sehingga hari ini pertobatan kita harusnya, next. Waktu kita mengatakan kasih, harusnya kasih kita yang utama kepada Tuhan Yesus. Amin. Small things, love small things, a small amount. Ya. Yeah. Love medium things, a medium amount. Love big things, a big amount. But love Jesus above all. Kalau saudara meletakkan keluarga mungkin big things. Amin. Tapi di atasnya harus ada Kristus. Dia lebih dari keluarga saudara. Apalagi yang cuma remeh-temeh. Harta benda. Ya saudara. Mobil, motor saudara. Ya. Memang berharga banget. Ada satu anak sama helmnya. Ngurusin banget. Kenapa? Saya tanya, gitu banget sama helmnya? Mahal kak ini kak. Dalam hati saya, berapa sih helm? Ya kan? Helm-helm saya tuh nggak ada yang lebih dari 200.000. Maafkan saya. Jadi mindset saya tentang helm tuh segitu. Jadi saya, berapa sih helm? Ini lumayan loh kak. Oh ya berapa emang? Belasan ini kak. What? Helm kok seharga motornya? Motor dia lebih mahal lagi. Itu seharga motor saya. Ya, oh saya baru ngerti di mana hatimu berada, di situ hartamu kebalik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oh iya, soalnya itu mahal buat dia. Ya. Itu berarti nilainya tinggi. Jadi perhatikan price tag saudara. Kalau salah ngasih price tag nanti hatimu beralih. Ya, yang biasa-biasa aja, santai aja. Ya. Kemarin saya sama istri lagi di Bintaro, rumah kami kan di Bintaro. Deket sini sudah, makasih. Lagi di jalan, lagi nyetir, istri saya. Di depan ada yang lagi berantem. Satu mobil nabrak taksi, Bluebird. Taksi Bluebirdnya lagi dimarah-marahin. Saya lihat penyoknya, goret. Yang menurut saya, santai aja. Gak usah naik tensi sampai hampir bludrek. Saya tidak mau terima. Udah kejadian, mau gimana lagi? Mau gak diterima juga ya sudah jadi. Saya tidak terima. Amin. Gak apa-apa ya. Sekarang gimana? Kan gitu ya saudara. Santai. Ya. Lihat bapaknya yang nabrak aja, mukanya udah kayak gitu, supir lagi. Bukan mobil dia, goret, seret. Taruhlah bapaknya, menurut saya mungkin, bapak bisa ganti gak nih? Gitu aja. Tentu bapaknya bilang, enggak bisa. Kan saudara akan kaget kalau, iya pak saya bisa. Sedap ya kan. Ya, kalau iya kan luar biasa. Tapi kalau dia gak bisa, bapak masa gak bisa? Desek dulu, gak bisa. Yakin. Iya pak saya gak punya uang. Bapak adanya duit berapa sekarang? Dia buka dompet, cuma ada 100 pak. 50 kasih saya kembaliin 50. Ada tanggung jawab, tapi saya tahu, saya juga yang ganti cuma di kompon beres. Untuk itu yang terakhir, saudara suka kata ini? Terakhir. Di atas hampir mau naikkan waktu tinggal berapa menit, hampir dia. Ya. Tapi lihat saya terakhir, dia nggak jadi. Ya. Yang dia nggak tahu, yang terakhir ini panjang banget. Iya, oke. Jadi kalau saudara lihat, langsung buka semua. 3 poin ini. Bagaimana ngancurin berhala kita nih di hati. Oke. Kalau kita lihat hari-hari ini, ada orang pakai
masing-masing ini ya. Yang satu pakai moralisme. Artinya problem kita jelek dan harus bertobat. Katakan amin. Amin sih. Tapi kalau kita hanya mengutamakan, bertobat ya. Pokoknya bertobat. Enggak boleh. Ujungnya seringkali kita beralih kepada kekuatan sendiri. Yang nantinya akhirnya kita jatuh kembali. Atau pakai psikologis. Psikologis ini nih, menghibur. Orang jatuh, kamu pasti bisa, kamu kuat kok. Kamu dirancang Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa, maju terus, maju. Dosa mah kecil, kamu yang penting. Saudara, bagus sih, tapi kurang punya dasar. Bagusnya tuh kenapa? Bisanya tuh kenapa? Alkitab ngajarin kita, Injil ngajarin gini, masalah kita memang besar. Jadi kalau ada orang lagi jatuh, saudara, amin, dia sadarkan dulu, itu memang rusak kita ini dosa kok. Memang gak bisa. Jadi kalau ada temanmu lagi gak bisa, bilang, aku tuh gak mampu. Betul, kamu gak mampu. Memang kita gak mampu. Tapi ingat, untuk setiap kita yang gak mampu, Tuhan mati untuk kita. Ya, Dia punya rencana buat kita yang gak mampu. Kita punya tempat untuk berlari menuju pribadi itu. Untuk itu bersukacitalah. Amin. Roma bilang gini, Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosanya di-acknowledge. Oke? Tapi maksudnya adalah menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya ambil kutipan dari Jonathan Edwards. Ini hamba Tuhan di abad pertengahan, mungkin sekitar 17-an gitu, saudara. Tapi saya bacakan bahasa Inggrisnya karena ini di Bogor ya. Bogor ini kan bahasa Inggris. Saya taruh ini karena kami di Jaksel. Anak-anak Jaksel harus ada Inggrisnya dulu gitu ya. Tapi saya tetap baca bahasa Indonesianya. There is a difference between having a rational judgment then that honey is sweet and having a sense of its sweetness. Tahu madu manis kan? Semua tahu dong? Iya, tapi ngecapnya itu beda. Antara tahu dan pernah ngerasain madu, beda. Ya. Tahu pelajaran renang, gaya bebas, tahu ya? Tahu, tapi belum tentu bisa. Harus nyebur dulu. Yang lagi persiapan pernikahan, punya kelas-kelas pernikahan, tahu dong, ngerti tentang pernikahan dong, tunggu sampai masuk. Proses terjadi. Saudara tahu akan ada konflik, tahu dong. Tapi baru terasa waktu konfliknya ada, dirasakan. Waktu kita baca Alkitab, kita bukan hanya baca halamannya, tapi saya berdoa ini, saudara bertemu dengan pribadinya. Saya undang pemusik. Kesimpulannya, kita bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya dengan terlebih dahulu menghancurkan berhala-berhala dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Amin. No, saya mancing itu. Ya. Harus bisanya itu karena Tuhan, Injil Kristus. Jadi pulang dari sini saudara mulai identifikasi apa sih yang masih menguasai hatiku ya. Apa yang membuat kita tergerak, apa yang membuat kita marah, seneng. Habis itu kenali, bertobat, bersukacitalah. Mari kita doa. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus.
ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Kau baik segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Saya undang kita buka tangan kita sebentar, terlebih lagi buka hati saudara. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Hari ini kami buka hati kami, buka tangan kami. Mari Roh Kudus tilik kedalaman hati kami. Adakah ruang demi ruang dalam hati kami yang kuncinya masih kami pegang Tuhan? Atau lembar demi lembar yang kami ingin tulis sendiri. Hari ini Tuhan, kami mau buka semua ruangan itu untuk Engkau yang mengisinya. Kami mau buka lembaran hati kami supaya Engkau menuliskannya. Kami bertobat Tuhan. Kami butuh Engkau untuk bisa mengerjakan semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini sebagai hamba-Mu aku berdoa untuk setiap tangan yang dibuka, hati yang dibuka sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin dan menguasai hati setiap kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh merespon kasih-Nya Tuhan. Kami bisa mengasihi-Mu sebab kami tahu Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Engkau sudah mati saat kami belum mengenal-Mu. Bahkan Engkau bangkit dan mengirimkan Roh Kudus buat kami. Supaya kami bisa menjalankan hari-hari kami di dalam rencana-Mu. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat ini makin mengasihi Engkau. Mengenal kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Semi Mandik yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan melalui amplop yang sudah dibagikan maupun melalui QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberi, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami hari ini, biar terus firman-Mu tumbuh dalam hidup setiap kami Bapa, berbuah lebat Tuhan dan dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami memberi apa yang kami punya Tuhan, biar persembahan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi maupun setiap kami yang mengelolanya Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan video tulisan kesaksian berikut ini.
Ya, haleluya, puji Tuhan. Itu tadi kesaksian dari rekan-rekan kita dalam tulisan, dan Bapak Ibu bisa mengirimkan tulisan kesaksiannya untuk tayangan minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Dan saya mau terus ingatkan bahwa ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat hambanya, Pastor Sam Mendik, yang telah menjaga firman Tuhan yang luar biasa buat kita ya. Kita tahu bahwa mengasihi Tuhan sepenuhnya ya harus kita sungguh-sungguh buang dan hancurkan semua berhala-berhala di hidup kita. Baru bisa sepenuhnya kita mengasihi Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga visit website dari Gereja Kos Bogor, www.gobogor.com, untuk bisa mendapatkan warta gereja dan juga materi saat teduh setiap hari, dan juga info-info pengumuman penting yang lainnya. Dan ikuti terus Bible Study setiap hari Rabu jam 7 malam via Zoom. Dan saya juga akan membacakan untuk kita semua yang merayakan ulang tahun di bulan Juni ya, yaitu dari komunitas Family Go Service, yaitu Gary Ricardo tanggal 1 Juni. Kemudian Bapak Yuhardi tanggal 5 Juni, Ibu Oi Chinlan tanggal 11 Juni, Bapak Hadi Setiadi 15 Juni, kemudian Ade Yuni Berliana Sianturi 22 Juni, dan Yuanita 23 Juni. Untuk Go Student ada Arif Wiranata 19 Juni, Kesia Azalia 27 Juni, Elin 27 Juni, Robin Yustan 28 Juni. Dari Go TNT, Zeril Angela Kwok 3 Juni, Sifra Jolan M. Sala ya 11 Juni, Hillary Grace Wilen Bong 29 Juni. Untuk dari Go Exis, Jocelyn Erli Setiadi 3 Juni, Mikaela Claire Emmanuel 4 Juni, Masao Pasada B. Sihombing 7 Juni, Devin Kendrick Suendra 15 Juni. Nah itu mereka yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ya. Untuk yang ulang tahun pernikahan di bulan Juni, yaitu ada Bapak Hadi Setiadi dan Ibu Yohan Anissa 14 Juni 2015. Kemudian ada Bapak Hendriko Gunawan dan Ibu Seli 17 Juni 2017. Nah, itu mereka yang melakukan ulang tahun pernikahannya sepanjang bulan Juni. Dan mari kita sama-sama doakan mereka yang berulang tahun dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahannya di bulan Juni. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita bersyukur untuk semuanya ini dan kita nyanyikan pujian ini sekali Yesus. Selamanya Yesus. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus. Katakan, ya, takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu lewat hambanya Pastor Simon Mendik. Kami tahu Tuhan, biar berkat Tuhan terus tercurah buat kami semua lewat kebenaran firman-Mu ini Bapa.
Dan kami semua juga berdoa, khususnya untuk hamba-Mu Pastor Semi Mendik, biar Tuhan memberikan pengurapan yang terus nyata, makin hari makin luar biasa dalam kehidupannya. Dan juga bersama dengan istri dan keluarganya dalam mengembalakan jemaat GBI Home yang ada di Jakarta. Biar terus Tuhan Kau limpahkan karunia, sukacita, dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan dalam mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang ada di sana Bapa. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk Pastor Semi bersama dengan istri dan keluarganya untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kehadiran-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan memberikan juga usia tambah 1 tahun untuk rekan-rekan kami merayakan ulang tahunnya di bulan Juni ini. Dan juga untuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahannya di bulan Juni ini. Biar Tuhan memberkati mereka juga dalam kehidupan pernikahan mereka, keluarga mereka, supaya makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Dan kami melihat pertolongan-Mu terus nyata bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu. Dalam kami selalu melibatkan Engkau, dalam kami membangun keluarga kami, mendidik anak-anak kami Tuhan. Kami percaya semuanya kami lakukan untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan sepenuhnya Tuhan. Kalau kami mau terus hidup makin hari makin berkenan kepada-Mu Bapa. Kami serahkan juga Tuhan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Bisnis kami, toko kami Tuhan, profesi kami. Kami percaya biar semuanya Tuhan, kami percaya sumber berkat kami satu-satunya dari Engkau Tuhan. Dan kami tahu Kau juga memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk bisa mengelola setiap berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya biar semua ini kami lakukan Tuhan karena kami mengasihi-Mu. Dengan kami terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Sekecil apapun yang kami ambil dalam pelayanan kami di gereja ini Tuhan, Engkau memperhitungkannya. Dan kami mau terus perlu senantiasa Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan urapan-urapan yang baru dalam pelayanan kami dimanapun kami berada Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan, beri kami api-Mu Tuhan, untuk kami terus menyuarakan kebenaran firman-Mu, melakukan panggilan-Mu dalam pelayanan kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kuasa-Mu yang luar biasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan yang memberkati kami semua dengan luar biasa. Kami juga serahkan kota kami, kota Bogor dalam tangan-Mu, dan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati dengan luar biasa, pemerintahan yang kuat, yang terus menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan bangsa Indonesia dan kota Bogor Tuhan boleh terus menjadi kehidupan yang dimana Tuhan menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, Injil-Mu terus nyata bagi kota dan bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur biar Indonesia juga diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, sebelum kami beri sesuatu dengan yang lain, kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu Bapak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan diri kita akan kedua tangan kita untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang, telah memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Terimalah juga berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita semua mau mengerjakan panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai